ala ni'amihi dhahira wal batina qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa jawazna bi bani Israil al-bahr al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu, para mujahid ilmu baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di YouTube Sigabah TV dan Facebook Asidik Channel. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, irodah serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di hari Kamis 7 Muharram tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Agustus tahun 2020, melanjutkan pembahasan edisi spesial seputar Muharram. Dan materi kajian untuk Kamis ini yaitu membedai Yahudi pada hari Asyura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita telah maklum bahwa bulan Muharram dianggap istimewa bukan hanya oleh kaum muslimin, namun juga oleh kaum jahiliyah Quraisy, kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Namun berbeda dengan kaum muslimin, mereka mengistimewakan bulan ini karena berbagai peristiwa yang dianggap penting oleh mereka, berbagai peristiwa yang teristimewa versi mereka, sehingga mereka memperingatinya dengan melaksanakan beberapa ritual puasa, diantaranya tiap tanggal 10 Muharram yang disebut saum Asyura. Kebiasaan kaum jahiliyah, Yahudi dan Nasrani dalam memperingati peristiwa-peristiwa penting, khususnya bulan Muharram, Bapak Ibu, ini berasar atau memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sebagian kaum muslimin, tak terkecuali di Indonesia. Namun kebiasaan kaum jahiliyah dan Nasrani akan dibahas di tempat kajian lain, seperti nanti malam di Masjid Asy-Syifa Cicadas, itu berkenaan dengan kebiasaan Nasrani, dan besok di pimpinan cabang Pemuda Persis Ranca Bali berkenaan dengan imbas dari kebiasaan kaum jahiliyah, terutama kepada kaum Syiah. Nah, di Ibnu Hajar kita akan membahas kebiasaan Yahudi di bulan Muharram serta petunjuk syariat agar kita membedai mereka. Kebiasaan Yahudi, Bapak Ibu, di bulan Muharram tak lepas dari satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dan Bani Israel yang terdokumentasikan di dalam beberapa ayat Quran. Antara lain surat Toha ayat 77 dan surat Yunus ayat 90. Saya nggak akan bacakan, di makalah sudah ada. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melihat mushaf langsung, apalagi saya yakin sudah hafal ayat ini. Tetapi inti dari kedua ayat ini, saya akan membuat resume ringkasan. Mencermati kedua ayat ini, Bapak Ibu, kita mendapatkan petunjuk tentang detik-detik peristiwa ketika Nabi Musa
meninggalkan Mesir pada malam hari bersama Bani Israel generasi cicit, bahkan setelah cicit, yang ditindas oleh diktator Fir'aun. Saat itu yang keluar bersama Nabi Musa itu sekitar 600.000 yang masih setia dengan ajaran Nabi Musa. Lantas mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam pembahasan yang pernah saya sampaikan di tempat ini, itu hampir mencapai 1,5 juta pasukan. Hingga tidak ada seorang pun dari mereka yang tinggal, karena semuanya diboyong keluar untuk mengejar Nabi Musa. Bahkan termasuk para pejabat pemerintahan dan para penguasa daerah-daerah sekitarnya. Jadi dalam bahasa orang Pandanwangi ada semacam skenario ilahi agar semuanya turut terlibat karena akan dibinasakan untuk keluar, meninggalkan posko gitu. Nah, akhirnya mereka berhasil menyusul Musa dan Bani Israel pada waktu matahari terbit. Saat melihat pasukan Fir'aun, Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa itu kebingungan dan gelisah. Karena Fir'aun di belakang, di depan itu lautan. Namun Nabi Musa berhasil menenangkan mental Bani Israel agar yakin terhadap janji Allah, di mana Nabi Musa mengatakan, sekali-kali kita tak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maka Allah mewahyukan kepadanya untuk memukul laut dengan tongkatnya. Lalu memukulnya dan terbukalah 12 jalan. Nah, di sini ada informasi dari kaum Israiliyat yang masuk ke kita, karena dalam pikiran kita laut terbelah itu cuma satu jalannya, itu versi ahli kitab. Sementara versi Quran itu belahnya 12 sesuai dengan jumlah suku Bani Israel generasi cicit atau setelah cicit yang 12 keturunan. Dan ketika itu air laut seperti gunung yang tinggi di kanan kiri jalan. Maka Allah juga mengeringkan jalan untuk mereka lalui. Maka Bani Israel menempuh jalan yang 12 itu sesuai dengan sukunya. Lalu Fir'aun dan tentaranya mengikuti jalan itu. Nah, setelah Nabi Musa dan Bani Israel berhasil melintasi lembah laut yang terdiri air menggunung gitu, sedangkan Fir'aun dan bala tentara sedang berada di tengah-tengah, maka Allah memerintah laut untuk menyatu, dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentara, sedangkan Bani Israel menyaksikan kebinasaan mereka ditelan laut. Nah, surat Yunus ayat 90 menjelaskan bahwa ketika Fir'aun tenggelam dan yakin akan binasa, maka ia berkata, aku bersaksi, syahadat, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang tunduk kepada perintah dan larangannya. Apalah artinya iman saat nyawa sudah berada di kerongkongan. Nah, inilah diantara ringkasan dua ayat yang mendokumentasikan detik-detik peristiwa, selain ayat-ayat yang lain. Kapan peristiwa ini terjadi? Maka hadis-hadis menunjukkan bahwa terbelahnya laut
selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel serta tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya itu terjadi di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, sebagaimana diterangkan beberapa sahabat, antara lain Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adimal Madinata, bahwa Rasulullah mendatangi kota Madinah. Fawajadal Yahuda siyaman yauma Asyura, lalu didapatinya orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Jangan nyebut saum, Bu, puasa nyebutnya. Makanya saya nggak ganti bahasanya puasa. Lihat Bapak Ibu, Nabi datang ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Berarti yang dimaksud Nabi mendapati itu bukan berarti begitu datang ke Sarauh gitu, tetapi yang dimaksud adalah tahun kedua di Madinah. Itu yang dimaksud pawajadal Yahuda siyaman. Jadi kalau tidak tahu sejarah, seakan-akan begitu datang ke Sarauh, padahal datangnya Rabiul Awal, berarti bulan Muharram tahun 1 begitu, itu dalam perjalanan. Maka yang dimaksud adalah tahun kedua, Muharram tahun kedua fase Madinah. Maka beliau bertanya kepada orang Yahudi, siapa Yahudi yang dimaksud nanti saya terangkan. Faqala lahum Rasulullah ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu, hari apakah ini hingga kalian berpuasa? Faqalu hadza yaumun azimun, mereka menjawab hari ini adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa fir'auna wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun serta kaumnya. Fasomahu Musa syukron, karena itu Musa puasa setiap hari itu sebagai rasa syukur. Fanahnu nasumuhu, maka kami pun melakukannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menimpali alasan mereka. Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami lebih berhak dan kami lebih pantas untuk memuliakan Musa daripada kalian. Fasomahu Rasulullah wa amara bisyamihi, kemudian beliau pun saum, yaitu melanjutkan saum ini ketika di Mekah, dan memerintah para sahabat untuk melaksanakan saum Asyura. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kami kutip dari Sahih Muslim jilid 3 di halaman 150, nomor hadis 1130. Lihat Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa kaum Yahudi berpuasa tiap hari Asyura dengan tujuan memperingati kemerdekaan Nabi Musa dan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun dan bala tentaranya, serta kehancuran Fir'aun di hari itu. Bahkan peristiwa penting ini, yaitu hari Asyura, dijadikan sebagai hari Id, sebagai hari raya. Ini sebagaimana diterangkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari, kana yaumu Asyura yauman tu'adzimuhul yahudu wa tattakhiduhu idan. Hari Asyura adalah hari yang sangat diagungkan.
oleh kaum Yahudi. Bahkan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuhu antum. Maka Rasul bersabda, saumlah kalian pada hari itu. Jadi Bapak Ibu, mereka berhari raya pada hari Asyura. Ritual hari rayanya diantaranya saum. Sementara para wanita mereka memakai perhiasan dan pakaian-pakaian indah pada hari itu. Ini sebagaimana diterangkan dalam riwayat lain. Di Makalah nggak ada ya yang pakai pakaian? Ada? Oke. Nah, ini sekaligus menerangkan siapa Yahudi yang dimaksud. Maka di sini kita dapatkan dua keterangan. Pertama, bagaimana sikap mereka terhadap hari Asyura yang dijadikan Id. Yang kedua, identitas Yahudinya adalah Yahudi Khaybar. Dalam hadis ini Abu Musa mengatakan, karena ahlu Khaybar yasumuna yauma Asyura. Penduduk Khaybar berpuasa pada hari Asyura. Yattakhidunaha idan, mereka menjadikannya sebagai hari raya. Wa yulbisuna nisa'ahum fihi khuliyahum wa syaratahum. Para wanita mereka memakai perhiasan dan pakaian-pakaian yang indah pada hari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum. Maka Rasul bersabda, saumlah kalian pada hari itu. Ini catatan Bu, nggak ada di Makalah. Lihat Bu, kaum Yahudi yang berada di Madinah, oke, ini baru dibicarakan periode hijrah. Sementara fase Mekah itu semuanya membicarakan komunitas kaum jahiliyah Quraisy. Nah, maka Yahudi Khaybar satu di antara tiga suku Yahudi selain Bani Mustalik dan Bani Qainuqa. Nah, nanti ada Bani Qainuqa, Bani Mustalik, Bani Quraidah, dan Yahudi Khaybar. Berarti ini empat nih yang populer. Mereka adalah pendatang, bukan penduduk asli Arab. Nah, nanti para ahli sejarah berbeda pendapat asal muasal mereka. Dulu pernah saya sampaikan ketika pembahasan Palestina, yaitu mereka mengalami diaspora. Saat mereka pecah, mereka lemah di Palestina, maka mereka dihancurkan. Terjadilah penyebaran ke berbagai belahan dunia. Ada yang nanti ke Eropa, yang disebut dengan Yahudi Sephardim, yang di Spanyol dan di Jerman. Ada yang kemudian tadi menguasai Yahudi Askenazi saat kita bicara akhir zaman. Ada yang ke Asia, yaitu Yahudi Mizrahi, yang nanti kawin campur rada hararideng, termasuk nu di Cicadas, di Manado, kemudian di Batavia gitu kan. Nah, maka yang ke Arab, ke Timur Tengah, nah diantaranya ada yang jadi Bani Mustalik, Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah dan Yahudi Khaybar. Itu kurang lebih gambaran Yahudi yang dimaksud ketika melaksanakan saum Asyura. Saya menugaskan Ustaz Lasanopa untuk diteliti hari ini masih ada tidak gitu Yahudi yang saum, khususnya di Indonesia saja, misalkan kalau di pasar Ciwastra gitu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan keterangan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, peristiwa Nabi menyaksikan mereka bersaum dan berdialog dengan mereka tentang motif puasa mereka. Ini sekali lagi terjadi masa awal, datang ke Madinah.
yaitu Muharram di tahun kedua. Berarti kalau kita lihat rentang waktu sejak Nabi datang sampai akhir periode Madinah, berarti berakhir di Muharram tahun 11. Maka karena ada perintah untuk melaksanakan saum yang asalnya dipahami wajib, lalu kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 183-184 di hari Kamis tanggal 28 Sya'ban tahun 2 Hijriah, maka saum Asyura berubah menjadi sunat. Terus dijalankan pelaksanaan ini selama 1 hari. Maka jelang Muharram di akhir, para sahabat mulai merasa tidak nyaman karena pelaksanaan saumnya itu berbarengan dengan kaum kafir. Di Mekah bareng dengan kaum jahiliyah, di Madinah berbarengan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka akhirnya para sahabat, kalau bahasa Pandan mengirisi gitu, tidak nyaman bareng dengan orang kafir walaupun beda motifnya. Maka akhirnya Rasulullah merespon harapan dari para sahabat untuk berbeda, seperti yang dilaporkan oleh Ibnu Abbas. Lama soma Rasulullah yauma Asyura wa amara bisyamihi. Ketika Rasulullah melakukan saum Asyura dan beliau memerintah para sahabat untuk melakukannya, lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasul, hari Asyura merupakan hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat lain memohon agar mengajukan kepada Allah sebagai pembeda. Maka Rasul memenuhi harapan para sahabat dengan mengatakan, "Faida kana amul muqbil, insyaallah sumna al-yauma tasi'." Insya Allah nanti tahun depan, yaitu tahun Muharram tahun 12, kita akan melaksanakan saum tanggal 9-nya. Kata Ibnu Abbas, falam ya'ti al-amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah. Maka tahun depan belum datang, Rasul telah berpulang ke haribaannya. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas mengatakan dengan redaksi sabda nabinya, la in baqaitu ila qabilin. Jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan saum tanggal 9-nya. Nah, sementara tidak cantumkan Bu ya. Sementara dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan bahasa inishna, jika tahun depan masih hidup, khalapnahum, kita akan membedai mereka gitu. Itu bahasa Imam Tabrani, tapi nggak di makalah. Jadi sekali lagi bahasanya inishna, jika kita masih hidup tahun depan, khalapnahum, kita akan membidai mereka, wasumna al-yauma tasi'a, dan kita akan saum dengan tanggal 9. Itu seperti tercantum dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir di jilid 11 halaman 130, nomor hadis 11.266. Lihat Bapak Ibu, dari sini kita dapatkan bahwa ternyata dari proses awal pensyariatan saum Asyura, periode Mekah 1 hari, periode Madinah awal bahkan jelang akhir masih 1 hari, yaitu tanggal 10. Tetapi di akhir Nabi mencanangkan untuk melaksanakan saum
tambahan, yaitu saum Tasu'a tanggal 9. Di sini Bapak Ibu, maka kita dapatkan ternyata di balik 2 hari pelaksanaan saum Muharram, selain melaksanakan syariat, juga mengajarkan bagaimana memuliakan waktu, yang dasarnya adalah karena perintah syariat. Berbeda dengan orang kafir, mereka mengagungkan peristiwa atas dasar kreasi mereka. Makanya Ibu, pelaksanaan saum Muharram bagi kita bukan sekedar urusan hukum sunatnya, bukan urusan pahala, ada syariat yang sengaja agar kita membedai, supaya kita beda. Ulah kieu ari saum urang beda, ari perilaku jeung pola pikir anggar sarua. Ini mengajarkan hal yang luar biasa. Jadi ada nilai pendidikan selain panduan syariat di balik dari pensyariatan 2 hari. Makanya kalau 1 hari ada pertanyaan, boleh tidak 1 hari? Apa pembedaannya dengan Yahudi? Itu maksud saya, Bu. Jadi sengaja 2 hari, lalu kita ada alasan, yaitu kita akan saum tanggal 9-10-nya Sabtu Ahad, tanggal 29 dan 30 Ahad ada undangan. Halo, kumaha? Sabtu wungkul da Ahad mah ada undangan, tidak diterima, tidak makan tersinggung yang punya hajat. Kalau makan sayang kemarin Sabtunya saum. Nah ini yang saya katakan, kenapa ditegaskan harus 2? Selain tadi mikdar syar'i, ada nilai pendidikan pembeda. Lalu kita cuma 1 hari, tidak ada nilai sebagai pembeda. Nah inilah Bapak Ibu, kepentingan perspektif ini yang saya tegaskan. Karena ini mendidik kita. Dari pelaksanaan saum ternyata kita dididik harus membiasakan diri, harus bersikap untuk beda. Melalui saum dilatih perilaku, pola pikir yang tidak nyaman dirasakan oleh para sahabat. Dan inilah yang terus dipelihara oleh para murid Nabi, diajarkan, diamalkan oleh generasi sahabat dan seterusnya. Sehingga Ibnu Abbas, para sahabat yang lain selalu menekankan kepada kita, selain dengan pelaksanaan 9-10, ada sikap yang harus dipelihara, yaitu sumu at-tasi wal ashir wa khaliful yahud. Saumlah kalian pada hari ke-9 dan 10, dan berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Maka akhirnya sebanyak apapun rujukan yang bisa kita akses, seluas apapun ulasan para ulama, tahu akhirnya kita harus menutup kajian ini dengan beberapa catatan penting, bahwa keterangan yang tadi saya sampaikan menunjukkan betapa hari Asyura telah mendapatkan perlakuan istimewa dari berbagai kalangan, baik umat Islam maupun di luar Islam. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul telah mengajarkan kepada umatnya cara penghormatan bulan Muharram dan menyikapi hari Asyura dalam bentuk yang berbeda dan dengan niat serta ketulusan yang jelas berseberangan dengan orang kafir, diantaranya memelihara sunnah beliau berupa saum sunat 9-10 Muharram. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum di hari Sabtu dan Ahad, untuk memelihara pemuliaan ini sesuai dengan petunjuk Nabi, dan sikap membedai ini mudah-mudahan terpatri
pada sanubari dan membaja pada jiwa kita sebagai hamba Zat yang Maha Kuasa. Inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan bagi Bapak Ibu yang nanti mau mencermati bagaimana pembedaan dengan Nasrani. Insya Allah juga live streaming nanti malam di Facebook Sigabah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.